Halo semua, kembali lagi dengan saya Frida Febi Nuraini. Di sini kita akan belajar tentang diksi. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu diksi? Oke, mari kita belajar bersama tentang diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan. Diksi sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, membuat komunikasi menjadi lebih efektif, mencegah kesalahan tafsir, dan menciptakan suasana yang tepat dalam membaca maupun berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat umum diksi. Syarat umum diksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan ketepatan yaitu pilihan kata yang digunakan dapat mengungkapkan maksud yang ingin disampaikan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir. Sedangkan maksud dari kesesuaian sendiri yaitu kecocokan antara kata yang digunakan dengan keadaan yang ada. Tujuannya agar tidak merusak suasana yang sudah terjalin. Selain syarat umum, diksi juga memiliki syarat khusus loh. Apa saja sih syarat khusus diksi? Syarat khusus diksi dibagi menjadi 7. Yang pertama, berdasarkan makna. Yang kedua, berdasarkan abstrak dan konkret. Yang ketiga, berdasarkan makna umum dan makna khusus. Yang keempat, berdasarkan kata populer dan kata kajian. Yang kelima, berdasarkan kata dalam percakapan. Yang keenam, berdasarkan perubahan kata. Dan yang terakhir, berdasarkan leksika. Oke, yang pertama berdasarkan makna. Dasar makna itu dibagi menjadi 2, yaitu denotatif dan konotatif. Denotatif merupakan makna yang sebenarnya. Contohnya, keras kepala. Keras kepala di sini itu berarti kepalanya keras. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Contohnya, keras kepala. Keras kepala di konotatif berarti orang yang susah untuk dinasihati. Yang kedua, kata abstrak dan kata konkret. Yang dimaksud abstrak yaitu tidak nampak, tidak terlihat panca indera, imajinatif, dan terdapat dalam pikiran. Kata abstrak biasanya digunakan pada novel dan sastra fiksi. Contohnya yaitu kata ganteng, cantik, dan baik. Sedangkan konkret yaitu memiliki arti yang nyata, bisa dilihat oleh panca indera. Kata konkret biasanya itu dipakai pada makalah, laporan, maupun karya ilmiah. Contoh dari kata konkret yaitu meja, motor, dan sepeda. Yang ketiga, makna umum dan khusus. Makna umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Contohnya bunga, ikan, dan transportasi. Sedangkan makna khusus adalah makna kata yang ruang lingkupnya terbatas atau sudah terkhususkan. Dengan kata lain, makna khusus adalah rincian dari makna umum. Contoh makna khusus seperti ikan nila, bunga mawar, dan bus. Yang keempat yaitu kata populer dan kata kajian. Kata populer merupakan kata yang umum atau kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kata populer sendiri diantaranya isi, tetap, besar. Sedangkan kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami artinya. Kata kajian biasanya digunakan di dunia pendidikan dan penelitian. Contoh dari kata kajian diantaranya volume, konsisten, dan makro. Yang kelima yaitu kata dalam percakapan. Kata dalam percakapan itu dibagi menjadi 2, yaitu jargon dan slang. Jargon merupakan kata-kata yang dipakai sekelompok komunitas tertentu. Jargon biasanya itu digunakan dalam dunia pendidikan. Untuk itu, jargon itu bersifat baku dan resmi. Sedangkan slang adalah kata yang dipakai remaja untuk berkomunikasi. Slang itu sifatnya tidak resmi dan tidak baku, atau dengan kata lain bebas.
Contoh dari slang yaitu lebay dan bucin. Yang keenam yaitu perubahan kata. Perubahan kata dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama meluas. Meluas merupakan kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, namun kini cakupannya memiliki makna yang luas. Contohnya ibu. Ibu dulunya memiliki arti wanita yang melahirkan kita. Namun sekarang siapa saja perempuan yang tua dipanggil ibu. Yang kedua yaitu menyempit. Menyempit adalah kata yang dulunya memiliki makna yang luas, namun sekarang ini maknanya menjadi sempit. Contohnya yaitu pembantu. Pembantu dulunya adalah orang yang membantu orang lain. Namun sekarang ini pembantu merupakan pembantu rumah tangga atau ART. Yang ketiga yaitu sinestesia. Sinestesia merupakan perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Contohnya, kata-kata yang diucapkan menusuk hati, gadis itu berwajah manis. Yang keempat, amelioratif. Amelioratif yaitu kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Contohnya yaitu bini menjadi istri. Kelima, asosiasi. Asosiasi merupakan perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Contohnya amplop dan sogok. Yang ketujuh yaitu peyoratif. Peyoratif yaitu kata yang sekarang maknanya lebih rendah daripada kata yang dulu. Contohnya istri simpanan, dulunya yaitu istri muda. Dan syarat khusus diksi yang terakhir yaitu berdasarkan leksikal. Berdasarkan leksikal dibagi menjadi 7. Yang pertama, sinonim atau persamaan arti. Contohnya lezat sama dengan enak, besar sama dengan mega, bohong sama dengan dusta, dan pintar sama dengan pandai. Yang kedua yaitu antonim atau berlawanan arti. Contohnya naik dengan turun, besar dengan kecil, banyak dengan sedikit, dan cepat dengan lambat. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafaz dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda. Contohnya penggunaan kata bulan pada kalimat bulan bernama dan penggunaan kata bulan pada kalimat karyawan akan menerima gaji pada awal bulan. Yang keempat yaitu homofon. Homofon adalah kata yang memiliki lafaz yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya, Bang Andi menabungkan uangnya di bank dengan kata Bang Anton adalah orang yang bekerja di perusahaan yang besar. Yang kelima yaitu homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafaz dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya yaitu tahu. Contoh pada kalimat makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng dan wanita itu tahu bahwa besok adalah hari libur. Yang keenam yaitu polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya yaitu bunga. Bunga di sini dapat berarti bunga di bank atau bunga tumbuhan hidup. Yang ketujuh yaitu hipernim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Contohnya binatang liar. Binatang liar itu dapat mewakili gajah, singa, buaya, rusa, dan lainnya.